Tahu nggak kenapa hidup orang yang hobinya ngebanding-bandingin itu tuh ya sering stagnan, nggak maju-maju. Ini ya, karena setiap kali lu ngetik gitu kan, alah masih cantikan adiknya daripada kakaknya, atau tajiran juga dia daripada lo, ya kan? Atau daripada beli itu mendingan duitnya disedekahin. Ini tuh lu komen kayak gitu tuh sama aja lu lagi ngumumin ke semesta kalau lu itu ya belum cukup berasanya, atau lu tuh pengen yang kayak dia tapi tuh nggak punya, atau lu tuh kesel karena lu tuh belum nyampe ke situ. Dan yang lebih bahaya, pikiran bawah sadar lu juga denger ucapan itu, karena bukan cuma kata-kata yang keluar, tapi vibrasi batin lu juga keikut. Frekuensi kekurangan, frekuensi iri, frekuensi nggak layak, ya kan? Dan semesta itu nggak nurut sama pembelaan lu, dia cuma nangkep getaran emosi lo aja. Nah, terus anggaplah ada yang ngebela diri nih, enggak sih, gue mah gak iri, gue cuma ngasih pendapat aja kok. Nah itu justru malah makin bahaya. Karena kalau misalnya lu ya beneran damai gitu ya, lu tuh gak bakalan, tau gak sih, ada dorongan buat nyelipin opini julid ke hidup orang. Gak ada tuh energi buat nilai-nilaiin perubahan fisik orang lah, atau debat soal siapa yang lebih layak lah. Contoh kayak waktu lu julitin artis misalnya nih, menurut gue sebelum dia kurus tuh lebih cantik deh. Pikiran bawah sadar lo itu tuh gak nangkep itu sebagai opini netral. Dia tuh nangkepnya gue gak nyaman lihat orang tuh berkembang, atau gue gak tahu kenapa tapi gue gak suka aja ngeliatnya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang bikin frekuensi lo tuh mentok, bikin aliran rezeki lo tuh seret. Karena apapun yang lo lempar ke orang, itu yang akan balik ke lo. Bukan isinya, tapi niatnya, vibrasinya. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan, jadi maksudnya kita nggak boleh ngasih nasihat gitu? Boleh, tapi lu mesti jujur dulu, gue ngomong ini karena peduli atau karena pengen kelihatan paling benar. Karena kalau niat lu dari ego, sekeras apapun nasihat lu ya, itu nggak akan nyampe. Tapi kalau lu tulus, lu nggak akan maksa, lu nggak akan ngejudge, lu tuh ngomong dengan kalimat yang bikin orang tuh justru ngerasa ditemenin, bukan diadilin. Vibrasinya tentu aja beda. Karena beda ya antara lu tuh salah, harusnya tuh gini, versus gue tuh pernah ngalamin hal yang mirip, dan waktu itu yang bantu gue tuh ini. Nah, kalimat kedua itu ngajak, bukan nyerang, dan vibrasinya tuh jauh lebih nerima. Dan asal tahu aja, nasihat yang paling nyentuh tuh bukan yang paling pinter, tapi justru datang dari orang yang paling sabar, yang ngasih ruang orang lain mikir dan milih sendiri. Karena gak semua hal tuh perlu dikomenin, apalagi kalau komen itu malah narik kita makin jauh dari hidup yang kita mau. Jadi yang bikin energi kita bocor tuh justru bukan kurang doa, tapi kebiasaan-kebiasaan yang kayak ngebandingin lah, nyindir lah, ngejudge, yang intinya jangan sampai lah rezeki lo jadi seret hanya karena hati yang gak bisa diem lihat